Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kupang, salah satu kota terkotor. Saudara-saudara, mungkin ini berita yang menyedihkan, ya, membuat kita marah, kecewa, ya, atau mungkin menjadikan banyak orang apatis. Tetapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di awal tahun 2023 ini mengeluarkan salah satu hasil survei berkaitan dengan kota terkotor di Republik Indonesia ini. Menurut KLHK, ada 5 kota terkotor di Indonesia. Dan kota Kupang, ya, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu menjadi kota terkotor kelima di Republik ini. Lalu kota yang lain itu kota apa saja? Ya, yang pertama kota Medan, yang kedua Bandar Lampung, yang ketiga Manado, yang keempat Sorong, dan yang kelima kita, kota Kupang. Mungkin Anda tidak percaya, tetapi inilah hasil riset dan survei Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan kriteria, ya, berkaitan dengan tata kelola jalan, ya, sampah, air, bahkan sungai. Ya, daripada kita mempertanyakan, mempersalahkan, bahkan menggugat hasil survei Kementerian Lingkungan Hidup ini, mari kita melihat apakah memang benar kota Kupang ini menjadi kota terkotor di Indonesia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menjadikan Kupang itu masuk dalam kota terkotor adalah karena kesadaran warga kota itu masih sangat kurang. Warga masih membuang sampah sembarangan atau membuang sampah tidak pada tempatnya. Saudara-saudara, berdasarkan laporan pemerintah Kota Kupang, ya, selama tahun 2022 ada 83.192 ton lebih sampah yang diproduksi di Kota Kupang. Tetapi yang bisa diangkut ke TPA, tempat pembuangan akhir di Alaksana, itu hanya 58.000 sekian ton. Itu berarti ada sampah kurang lebih 25.000 ton yang tidak terangkut ke TPA. Sampah-sampah ini yang dibiarkan berada di TPS, ya, dibiarkan berada di pinggir jalan, ya, berada di spot-spot tertentu di kota ini yang membuat wajah kota ini penuh dengan sampah. Dan mari kita introspeksi, coba kita melihat wajah kota kita hari ini. Memang benar kota kita ini masih banyak sampahnya. Sampah-sampah itu berserakan, orang masih membuang sampah sembarangan, ya. TPS-TPS yang ada tidak dimanfaatkan. Lalu sampah yang sudah disimpan di TPS tidak diangkut. Sampah itu menumpuk, menghasilkan aroma bau busuk, menyebarkan bibit penyakit, ya. Ini pemandangan yang hampir bisa kita amati tiap hari di kota ini. Maka jangan heran kalau kota Kupang menjadi salah satu kota terkotor di Indonesia. Lalu kita mau bikin apa? Saudara-saudara, di kota ini kita tidak punya kekurangan sumber daya, tidak punya kekurangan sumber dana. Kita kurang komitmen saja untuk mengelola sampah dengan baik dan benar, ya. Kita punya dinas kebersihan, ya. Kita punya armada pengangkut sampah. Kita punya petugas kebersihan, ya. Bahkan kita punya mobil penyapu jalan yang harganya 4 miliar itu. Tetapi sampah kita tidak habis-habisnya. Sampah kita masih menumpuk di mana-mana. Orang masih membuang sampah sembarangan. Kita punya regulasi, ya. Ada perda berkaitan dengan pencegahan sampah, berkaitan dengan penanganan
sampah, ya. Ada begitu banyak surat edaran, ya, himbauan-himbauan, mulai dari wali kota, ya, kepala dinas sampai dengan camat dan lurah. Ada begitu banyak regulasi dan kebijakan yang dibuat. Tetapi sampah itu masih ada di mana-mana dan menyebabkan wajah kota ini tidak enak untuk dipandang. Saya pernah punya tamu yang datang ke kota ini. Ya, selain beliau menceritakan tentang kota Kupang, ya, yang baik-baik, tetapi beliau menyampaikan satu hal. Kota Kupang kurang bersih. Ya, memang itulah kenyataannya. Kota Kupang kurang bersih. Di wajah kota ini, ya, kita jalan itu masih ada sampah yang berserakan, yang bertumpukan, yang tidak diangkut. Orang masih berkendaraan, ya, sambil membuang sampah dari dalam mobil. Menjadi pemandangan yang biasa di kota ini. Saudara-saudara, apa yang kurang? Yang kurang dari kota ini adalah kesadaran masyarakatnya. Ya. Masyarakat kita memang belum sadar sepenuhnya untuk bagaimana mengelola sampah, bagaimana bisa membuang sampah pada tempatnya. Padahal basis paling utama itu dalam keluarga. Sampah-sampah itu kalau sudah diamankan, ditertibkan, ya, di keluarga, tidak akan terbawa keluar. Kalau anak-anak kita sudah tertib mulai dari rumah, ya, orang-orang sudah tertib mulai dari rumah, mereka tidak akan membuang sampah sembarangan. Karena itu, sampah itu sudah harus mulai diamankan di rumah, dipilah, ya, mana sampah organik, mana sampah anorganik, lalu dibawa ke tempat pembuangan sampah pada saatnya. Pola manajemen sampah di kota ini masih klasik. Kumpul, angkut, buang, ya. Pada jam tertentu orang mengumpulkan sampahnya di tempat pembuangan sampah. Lalu datanglah mobil pengangkut sampah, mengangkut sampah itu. Lalu sampah itu dibuang ke tempat pembuangan akhir di alas sana. Begitu setiap saat. Kumpul, angkut, buang, kumpul, angkut, buang. Yang menjadi persoalannya adalah ketika orang membuang sampah tidak pada jamnya. Kalau sampah sudah diangkut pada jam 5 atau jam 6 pagi, orang masih membuang sampah di jam 7 pagi, di jam 9 pagi, di jam 11 pagi. Yang jelas sampah selalu ada di tempat pembuangan sampah. Itulah yang menyebabkan di kota ini, wajah kota ini selalu ada sampah. Ya. Karena itu memang kita butuh terbangunnya kesadaran masyarakat untuk mulai sadar, ya, membuang sampah pada saatnya. Tetapi juga kita butuh komitmen, ya, butuh ketegasan pemerintah untuk memberikan sanksi kalau perlu, denda bagi orang yang membuang sampah sembarangan. Ini perlu untuk melahirkan efek jera. Karena tanpa ketegasan pemerintah, ya, dalam kondisi masyarakat kita yang kesadarannya belum seutuhnya terbangun, maka Kota Kupang bisa saja menjadi kota yang masuk dalam predikat kota terkotor terus. Ya, saudara-saudara, sudah ada juga praktik-praktik baik yang dilakukan oleh pribadi maupun lembaga ataupun unsur-unsur pemerintah. Ya, saya perlu sampaikan di sini misalnya di Kelurahan Liliba, ya, Lurah Liliba bersama dengan masyarakat sudah melakukan aksi-aksi yang kreatif, inovatif, ya, dengan melahirkan 3 TPS tangguh. Disebut TPS tangguh. Masyarakat diminta untuk membuang sampah di TPS itu. Hanya warga masyarakat di Kelurahan Liliba. Dari kelurahan lain ditolak. Lalu sampah dibuang mulai jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi. Di luar jam-jam itu tidak diperbolehkan untuk membuang sampah. Di tempat-tempat sampah itu sudah ada relawan sampah. Ya, atau yang kita sebut pemulung itu, relawan. Itu diberdayakan oleh pemerintahan kelurahan. Ketika orang datang membuang sampah, mereka langsung memilah sampah di situ. Yang kaleng-kaleng bekas, yang kardus, ya, yang kertas atau makanan sisa,
itu langsung dimanfaatkan oleh para relawan sampah itu. Sehingga sampah yang benar-benar terangkut ke TPA itu adalah sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi atau sampah-sampah yang tidak bisa dikelola lagi. Seperti itu. Sehingga setiap hari di TPS Tangguh itu, kalau pagi sampai dengan sore, kita tidak melihat ada tumpukan sampah. Karena sampah-sampah itu sudah diangkut. Dan masyarakat diminta untuk membuang sampah mulai jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi. Seperti itu. Jadi ini ada terobosan, ya, ada inovasi, ada kerjasama dengan para RT, RW, dan tentunya dengan masyarakat. Mulai membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, mulai dari rumah tangga, lingkungan sekitar, bahkan lingkungan kelurahan. Ya, ini patut kita beri apresiasi. Dan kalau saya berpikir, kalau di Kota Kupang ya, semua berpikir seperti Lurah Liliba ini, tentu kota kita akan menjadi kota yang bersih. Karena persoalan sampah sudah diselesaikan di tingkat kelurahan. Hanya sayangnya, anggaran dari pemerintah untuk para lurah itu hampir tidak ada. Sehingga ya para lurah melakukan pendekatan ya membangun kemandirian bersama dengan masyarakat setempat. No problem. Tetapi ini terobosan yang bagus. Saudara-saudara, ya kita berharap persoalan sampah bisa dibereskan ya di Kota Kupang ini, karena pemerintahan berganti pemerintahan ya, wakil rakyat berganti wakil rakyat, persoalan sampah itu tetap bahkan menjadi persoalan klasik ya. Ada sekarang gerakan pungut sampah ya, para ASN turun ke jalan, ke got untuk pilih sampah, tapi sampah-sampah itu masih ada di jalanan ya. Itu soalnya mindsetnya ya. Kesadaran itu kalau terbangun, dia bisa merubah perilaku. Kalau perilaku kita sudah positif, sudah bagus tentang sampah, maka sampah itu tidak akan ada di sembarang tempat. Seperti itu. Jadi ini pekerjaan rumah kita bersama. Dan yang ironi lagi ya, bahwa di Kota Kupang ini, itu pemerintah mengadakan mobil penyapu jalan. Mau tahu harganya? Harganya sekitar 4 miliar. Satu mobil itu. Ya, mobil ini dengan harga 4 miliar lebih itu hanya beroperasi beberapa kali saja. Setelah itu lebih banyak diparkir dan berpotensi menjadi besi tua. Lalu untuk apa kita membeli mobil seharga 4 miliaran itu? Kalau pada akhirnya hanya sekedar menjadi pajangan dan berpotensi menjadi besi tua. Mending anggaran yang banyak itu diberdayakan, diberikan kepada kelurahan-kelurahan untuk memberdayakan masyarakatnya agar sampah itu sudah dibereskan sejak di tingkat kelurahan. Seperti itu. Inilah manajemen sampah kita yang tidak jelas. Manajemen sampah kita yang tidak beres. Membeli sesuatu yang begitu mahal tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Ya, semua sudah terjadi. Sekarang kita berharap, mari kita sebagai masyarakat Kota Kupang tumbuhkan kesadaran kita dalam menjaga kebersihan, termasuk ya mulai disiplin dan tertib untuk tidak membuang sampah yang bukan di tempatnya. Terima kasih, salam sehat dan Tuhan memberkati.